tatkala Sayyidah Aminah mengandung Rasulullah SAW, la tajidu hamlan thiqala wa la tashku minhu alaman wala hilala. Tatkala mengandung Rasulullah enggak merasakan sakit, enggak merasakan berat. Dari saking hebatnya Nabi Muhammad SAW. Padahal umumnya kalau tambah besar usia kandungan itu tambah berat, tambah sakit perut ibu, kan begitu. Tapi enggak, dengan Rasulullah SAW enggak berlaku. Bahkan walida makhtunan makhulan maktu'as surra, Rasulullah itu lahir cuplak wisan, tali pusarnya terputus. Ini ulama Mesir menyebutkan beliau alim, allamah plus doktor. Yang belum lama, berapa tahun lalu, 2 tahun mungkin, beliau berkunjung datang ke Indonesia. Beliau menyimpulkan termasuk dalil kehebatan Nabi Maulana Muhammad SAW bahwa Rasulullah ini langsung dijaga oleh Allah, sebagaimana sabdanya Rasulullah, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, aku langsung ditakdib oleh Allah, langsung dikawal oleh Allah, langsung ditarbiyah oleh Allah, langsung diberi oleh Allah. Di hadis yang lain, innama yut'imuni rabbi wa yaskini, Allah langsung yang ngasih makan aku, Allah langsung yang ngasih minum aku. Itu ulama yang alim ini, yang ahli bedah ini, kedokteran ini menyatakan Rasulullah lahir itu terputus tali pusarnya. Itu mukjizat menunjukkan bahwa Nabi Muhammad tatkala di perut ibu itu, tatkala ibunya makan, beliau nggak ikut makan, nggak nyambung memang tali pusarnya. Jadi ibunya ini nggak merasakan sakit, nggak merasakan berat, karena Nabi Maulana Muhammad SAW ini langsung dikasih makan dan minumnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan rahmat untuk ibunya, ini keistimewaan pengecualian untuk Nabi Maulana Muhammad SAW. Dan bahkan hadis mengenai Rasulullah dibelah dadanya, diambil hatinya sampai 3 kali. Ada yang menyatakan 2 tahun dibelah, kemudian 10 tahun, kemudian sebelum diutus tatkala mau menerima wahyu pertama kali, kemudian waktu Isra Mi'raj. Siapa yang menceritakan? Ya Rasulullah sendiri. Datang kepadaku 2 orang, yaitu malaikat Jibril bersama Mikail, akhirnya malaikat yang lain mengoperasi Rasulullah, dibelah dadanya, diambil jantungnya. Diambil jantungnya ini bukan diambil di sini, bukan, diambil itu di sini, di depannya Rasulullah SAW. Dicuci pakai air zam-zam, dibilas pakai air zam-zam. Rasulullah hidup, dilihat itu hatinya, jantungnya dibersihkan dengan air zam-zam. Diambil haddus syaitan, rahmat untuk setan. Kalau umat manusia yang lain itu haddus syaitan maknanya yaitu daripada gangguan setan. Kalau Nabi Muhammad gak bisa diganggu sama setan. Nabi Muhammad itu haddus syaitan yang diambil, rahmatnya untuk setan, karena saking rahmatnya pengen setan itu diampuni dosanya oleh Allah. Dari besarnya rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma akhrajal amlak min qalbihi ada walakin amzadu tuhran ala tuhri, tidak dikeluarkan kotoran darinya melainkan ditambahkan kesucian di atas kesucian. Ditambahkan ilmu, hikmah, yakin, iman dan yang lainnya, disempurnakan oleh Allah Subhanahu. Yang meriwayatkan Rasulullah sendiri menyatakan, aku dibelah dadaku sama malaikat 3 kali, ada yang menyatakan para perawi 4 kali. Itu Rasulullah melihat sendiri jantungnya, antara 2 orang atau antara 2 malaikat ini yang membelahnya. Kemudian ditutup lagi. Riwayah saudara sesusonnya tatkala bersama Halimah Sa'diyah atau teman-temannya yang anak-anak itu melihat dan lari melapor kepada Halimah Sa'diyah. Tatkala Rasulullah masih diasuh Halimah Sa'diyah, yang menyusui Rasulullah yang pertama Thuwaibah, budaknya Abu Lahab yang dibebaskan karena senang riang gembira mendengar kabar lahirnya Rasulullah SAW, ponakannya lahir laki, senang. Maka Thuwaibah dibebaskan, akhirnya menjadi ibu pertama yang menyusui Rasulullah. Kemudian Halimah Sa'diyah, karena adatnya orang Arab dulu itu menyusukan anaknya kepada orang lain, terutama yang datang dari Badui pedalaman, karena di sana hawanya lebih alami dan bahasa Arabnya lebih fasih, tidak terkontaminasi di pusat kota, karena sudah banyak orang yang berdatangan dan dengan alasan-alasan yang lain. 5 tahun kurang lebih bersama Halimah Sa'diyah. Tapi tatkala peristiwa ada dibelah dadanya Rasulullah, kemudian dibalikan, itu Halimah Sa'diyah setelah peristiwa itu kembali lari kepada Sayyidah Aminah mengembalikan daripada Nabi Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keheranan Sayyidah Aminah, padahal ngelihat Sayyidah Halimah Sa'diyah ini sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai kayak nggak mau dikembalikan kepada Sayyidah Aminah. Heran, ditanya, "Kenapa engkau kembalikan?" Dibilang, "Aku nggak bisa berkata-kata. Aku ketakutan. Takut ada kenapa-kenapa dengan Rasulullah SAW, soalnya habis dibelah dadanya, diambil jantungnya dan dibersihkan."
Itu riwayat yang disampaikan sama teman-temannya kepada Halimah As-Sa'diyah tatkala masih bersama Halimah As-Sa'diyah. Maka dikatakan, ketahuilah sesungguhnya anakku ini sudah terbebas, sudah terjaga, tidak akan ada setan pun yang berani untuk mengganggunya dan mencelakainya. Dan sesungguhnya aku mendengar bahwasanya di kitab-kitab terdahulu yang disampaikan oleh orang-orang ahli kitab terdahulu bahwa ini adalah tanda-tanda Nabi akhir zaman. Jadi Sayyidah Aminah itu sudah percaya dan sudah mendapatkan isyarat, bisyarah, kabar gembira bahwa anaknya yang dikandung ini adalah Nabi akhir zaman. Dan ini hujjah, menjadi dalil yang paling kuat. Bila mana ada yang menyatakan orang tuanya Rasulullah kafir, orang tuanya Rasulullah masuk api neraka, enggak mungkin. Ulama menyebutkan illam ta'man Aminah fama amina fil alami ahad. Kalau Sayyidah Aminah enggak beriman, maka tidak akan pernah ada yang beriman di alam semesta ini. Kenapa? Ibunya Rasulullah. Masa iya Rasulullah SAW membiarkan ibunya di dalam api neraka, dalam murkanya Allah? Enggak mungkin, hasya wa kalla. Umatnya satu aja Rasulullah enggak ridho masuk neraka, bagaimana mungkin dengan ibunya? Bahkan riwayat menyebutkan tatkala Rasulullah SAW sudah diutus jadi nabi, itu Rasulullah SAW ziarah kepada orang tuanya. Wa fi riwayat tatkala setelah Fathu Mekah, kemudian mampir ke Abwa dan kemudian ziarah ke abahnya di Madinah. Itu Rasulullah SAW tatkala ziarah minta kepada Allah supaya orang tuanya dihidupkan kembali dan bersaksi atas kenabiannya. Itu riwayat hadis banyak disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah, di dalam kitab-kitab hadis. Seraya ulama menyebutkan ikontu anna aban nabi wa ummuhu ahyahumar rabbul karimul bari hatta syuhida lahu bisidqi risalatin saddiq fatilka karamatul mukhtari hadzal haditsu wa man yaqulu bi dha'fihi fa huwa dha'ifu 'anil haqiqati 'ari. Aku yakin sesungguhnya orang tuanya Nabi itu telah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala sampai mereka berdua bersaksi atas kenabian Nabi Muhammad SAW dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis. Siapa yang menyatakan ini dhaif, tidak sah dipakai untuk menjadi hujjah, maka sesungguhnya dialah yang dhaif, yang lemah imannya kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk keistimewaan khususiyah daripada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau mau cerita Rasulullah, Pak, ojo sampai subuh, sampai kiamat gak bakal mari. Saking sempurnai daripada keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi